Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Salina dengan NIM 2250191043 dari kelas A angkatan 2022 Fakultas Farmasi Unjani. Di sini saya akan memaparkan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu, yaitu bab 3 tentang evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Kemudian, sebelum saya memaparkan materi, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu pokok bahasan yang akan dijelaskan atau dipaparkan. Yang pertama, yaitu ada parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Kemudian yang kedua, ada metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Kemudian, pokok bahasan yang ketiga ada instrumen dan metode uji mikrobiologi. Sebelum saya memaparkan parameter dari mutu bahan baku sediaan farmasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mutu bahan baku sediaan farmasi. Mutu bahan baku dan sediaan farmasi merupakan aspek krusial dalam menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas obat yang dikonsumsi oleh pasien. Evaluasi mutu dapat dilakukan melalui pendekatan kimia dan mikrobiologi sesuai dengan standar Farmakope Indonesia, regulasi atau peraturan pemerintah dan atau pedoman internasional, misalnya seperti WHO, USP, dan GMP. Kemudian di sini saya akan memaparkan materi parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang pertama, ada parameter mutu bahan baku obat atau bahan aktif dan eksipien. Parameter ini digunakan untuk memastikan identitas, kemurnian, dan potensi bahan sesuai standar FI atau Farmakope Indonesia. Yang pertama ada identitas. Di identitas ini, uji spesifik untuk memastikan bahan yang digunakan benar, misalnya melalui reaksi kimia khas, infrared spektrum, UV visible, atau kromatografi. Kemudian, yang kedua ada kadar atau potensi, yaitu menentukan jumlah zat aktif dalam bahan dinyatakan dalam persen dari label klaim. Kemudian selanjutnya ada kemurnian, yaitu menilai ada atau tidaknya zat pengotor seperti pengotor organik, contohnya logam berat, abu sulfat. Kemudian ada pengotor organik, yaitu hasil degradasi. Selanjutnya ada pengotor pelarut, yaitu residual solvents. Dan selanjutnya ada pengotor mikrobiologi, bila bahan alami. Selanjutnya ada kadar air atau kehilangan pengeringan, yaitu menentukan kadar kelembaban untuk mencegah degradasi atau pertumbuhan dari mikroba.
Selanjutnya ada pH untuk bahan larutan. pH untuk mengontrol stabilitas dan kesesuaian dengan formulasi. Selanjutnya ada titik lebur atau titik didih, yaitu menunjukkan kemurnian dan karakteristik fisik bahan. Selanjutnya ada bobot jenis atau densitas, yaitu untuk pengendalian proses formulasi. Kemudian ada ukuran partikel atau particle size, yaitu untuk mempengaruhi laju disolusi, bioavailabilitas, dan homogenitas. Kemudian ada uji cemaran logam berat, yaitu untuk memastikan tidak mengandung logam berbahaya seperti Pb, Cd, Hg, dan As. Kemudian ada uji cemaran mikroba, terutama untuk bahan alami atau bahan yang mudah terkontaminasi. Selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu yang kedua, parameter mutu sediaan farmasi jadi. Di sini, untuk memastikan sediaan akhir aman, stabil, dan sesuai dengan label. Yang pertama ada pemerian atau identitas fisik, yaitu ada warna, bau, bentuk, konsistensi. Kemudian ada uji keseragaman, yaitu keseragaman bobot atau volume. Kemudian ada keseragaman kadar zat aktif. Selanjutnya, kadar zat aktif atau SI, yaitu untuk menentukan jumlah zat aktif dalam tiap unit sediaan. Selanjutnya ada disolusi atau waktu larut. Untuk sediaan padat oral, menunjukkan kecepatan obat larut dan siap diserap. Kemudian ada uji stabilitas fisik dan kimia, yaitu meliputi perubahan warna, pH, viskositas, dan kadar zat aktif selama penyimpanan. Parameter selanjutnya yaitu ada pH. pH untuk sediaan cair, krim, gel, larutan injeksi, dan yang lainnya. Kemudian ada viskositas, yaitu untuk sediaan semi-solid, misalnya seperti krim, salep, gel, atau suspensi. Kemudian ada volume isi atau bobot bersih, yaitu untuk menjamin kesesuaian dengan volume atau bobot yang tertera pada etiket. Kemudian ada sterilitas, bila sediaan steril. Untuk injeksi, tetes mata, infus, dan sediaan parenteral lainnya. Kemudian ada parameter partikel asing atau kejernihan, khusus untuk larutan parenteral atau oftalmik. Kemudian ada uji cemaran mikroba, yaitu untuk sediaan non-steril seperti sirup, krim, salep, atau tablet kunyah. Kemudian ada uji waktu hancur atau yang disebut dengan disintegration time, yaitu untuk sediaan padat seperti tablet atau kapsul. Selanjutnya ada uji friabilitas atau kekerasan pada tablet, yaitu untuk mengukur ketahanan fisik terhadap guncangan atau gesekan. Pemaparan selanjutnya yaitu mengenai evaluasi mutu secara kimia, meliputi pengujian identitas, kemurnian, kadar, dan stabilitas bahan baku dan produk jadi. Metode analisis yang digunakan dapat berupa titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, kromatografi atau KLT, KCKT, dan GC, hingga spektrofotometri massa. Tujuan utamanya yaitu memastikan zat aktif sesuai spesifikasi, bebas dari pengotor berbahaya,
serta konsisten dengan klaim label. Selanjutnya masih dievaluasi mutu secara mikrobiologi, yaitu berfokus pada kontaminasi mikroba dalam bahan baku maupun sediaan farmasi, meliputi uji angka lempeng total, cemaran spesifik seperti E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, ragi, atau kapan. Kemudian, uji sterilitas serta uji endotoksin. Nah, sangat penting terutama untuk sediaan steril seperti injeksi, ophthalmic, infus, maupun produk non-steril seperti tablet, sirup, kosmetik, herbal, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada regulasi dan standar pengujian mutu, yaitu dilakukan sesuai dengan standar Farmakope Indonesia, USP, BP, EPI, GP, serta pedoman dari BPOM dan WHO GMP. Evaluasi mutu mendukung quality assurance atau QA dan quality control atau QC dalam industri farmasi. Kemudian, ada peran evaluasi mutu dalam industri farmasi. Yang pertama yaitu menjamin konsistensi mutu obat dari batch ke batch, kemudian melindungi pasien dari risiko obat substandar, palsu, atau terkontaminasi, kemudian ada mendukung izin edar, audit, dan sertifikasi mutu. Selanjutnya, ada metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang pertama ada metode analisis kimia. Metode ini bertujuan untuk menentukan identitas, kadar, dan kemurnian zat secara kimiawi. Yang metode yang pertama yaitu ada tritimetri atau volumetri. Metode pengukuran zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi dengan zat uji. Jenisnya yaitu ada asidimetri dan alkalimetri, yaitu reaksi asam basa. Contohnya, penetapan kadar natrium bikarbonat. Kemudian ada reduksimetri, yaitu reaksi oksidasi reduksi. Contohnya, penetapan kadar vitamin C dengan iodium. Kemudian ada kompleksometri, yaitu pembentukan kompleks logam, contohnya penetapan Ca2+ dan Mg2+ dengan eta. Kemudian ada presipimetri, yaitu reaksi pembentukan endapan, contohnya penetapan kadar Cl- dengan AgNO3. Kemudian ada kelebihannya yaitu cepat, akurat, dan sederhana. Kemudian ada keterbatasannya, perlu kondisi reaksi spesifik dan indikator yang sesuai. Kemudian yang kedua ada gravimetri. Analisis berdasarkan penimbangan massa endapan yang terbentuk dari reaksi kimia. Contohnya, penetapan kadar sulfat sebagai BaSO4-, yaitu kelebihannya hasil sangat akurat, akan tetapi keterbatasannya memerlukan waktu yang lama dan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, ada kromatografi. Metode pemisahan zat berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi dalam dua fase yaitu stasioner dan gerak. Kemudian ada jenis umum di Farmakope Indonesianya yaitu kromatografi lapis tipis atau yang disebut dengan KLT atau TLC, yaitu identifikasi zat aktif. Kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi atau yang disebut dengan HPLC, yaitu analisis kadar dan kemurnian. Kemudian yang terakhir ada kromatografi gas atau yang disebut dengan GC, yaitu analisis senyawa volatil atau pelarut sisa.
Kelebihannya, selektif, sensitif, cocok untuk campuran kompleks. Selanjutnya yang keempat ada spektrofotometri ultraviolet visible atau yang biasa kita sebut dengan spektrofotometri UV visible, yaitu untuk mengukur penyerapan cahaya oleh zat pada panjang gelombang tertentu. Tujuannya untuk penetapan kadar, identifikasi zat aktif, dan uji kemurnian. Prinsipnya berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu absorbensi dan konsentrasi. Kelebihannya sederhana, cepat, non-destruktif. Selanjutnya masih di metode analisis kimia dan fisikokimia. Yang kelima ada spektrofotometri inframerah atau infrared. Di sini, spektrofotometri infrared digunakan untuk identifikasi struktur molekul melalui getaran ikatan kimia. Contohnya, identifikasi bahan baku obat seperti paracetamol, asam salisilat. Kelebihannya sangat spesifik, cocok untuk identifikasi bahan murni. Selanjutnya yang keenam ada spektrofotoskopi serapan atau yang disebut dengan AAS. Di sini AAS digunakan untuk menetapkan kadar logam dan bahan baku atau sediaan. Contohnya uji cemaran logam berat yaitu pada Pb, Cd, Hg, dan As. Kelebihannya sangat sensitif dan akurat. Kemudian yang ketujuh ada potensiometri, yaitu mengukur perubahan potensial listrik atau EMV selama titrasi tanpa indikator warna. Contohnya, penetapan kadar NaCl dengan elektroda perak, yaitu kelebihannya cocok untuk larutan berwarna atau keruh. Dan yang kedelapan ada konduktometri, yaitu mengukur konduktivitas listrik larutan selama reaksi berlangsung. Contohnya seperti titrasi asam basa kuat, uji kemurnian air. Kelebihannya tidak dipengaruhi warna larutan. Kemudian yang selanjutnya ada metode analisis dari fisikokimia. Tadi dari kimia, sekarang dari fisikokimia, yaitu metode ini digunakan untuk mengukur sifat fisik dan fisikokimia bahan atau sediaan. Yang pertama ada pH meter untuk mengukur derajat keasaman atau alkalinitas sediaan. Kemudian, di sini penting untuk stabilitas, kenyamanan penggunaan, dan efektivitas obat. Dan yang kedua ada titik lebur atau titik didih, yaitu menentukan suhu lebur atau didih suatu zat, indikator kemurnian fisik bahan padat. Yang ketiga ada bobot jenis atau densitas, yaitu untuk menentukan massa per satuan volume, penting untuk bahan cair dan minyak obat. Kemudian yang keempat ada kadar air atau kehilangan pengeringan, yaitu menentukan jumlah air dalam bahan menggunakan pengeringan oven atau titrasi Karl-Fischer, yaitu mencegah degradasi dan pertumbuhan mikroba. Kemudian selanjutnya yang kelima ada viskositas. Viskositas menentukan kekentalan cairan atau semi-solid seperti salep, gel, suspensi dengan menggunakan viskometer Brookfield atau alat lain yang sesuai. Kemudian yang keenam ada waktu hancur dan disolusi, yaitu untuk sediaan padat oral seperti tablet atau kapsul. Waktu hancurnya lamanya sediaan hancur dicairkan. Disolusi, kecepatan zat aktif larut mempengaruhi bioavailabilitas. Yang ketujuh ada spektroskopi UV visible, infrared atau AAS. Selain termasuk metode kimia, ini juga termasuk ke fisikokimia karena melibatkan pengukuran sifat fisik cahaya terhadap materi. Yang kedelapan ada refraktometri, yaitu mengukur indeks bias bahan cair untuk identifikasi dan kemurnian. Yang kesembilan ada polarimetri, yaitu mengukur daya putar optik bahan yang bersifat optis aktif, misalnya seperti glukosa atau mentol.
Yang ke-10 ada uji kecemaran logam dan pelarut sisa, yaitu logam berat menggunakan AAS atau ICP, yaitu pelarut sisa menggunakan gizi sesuai batas farmakope. Kemudian ada instrumen dan metode uji mikrobiologi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait ringkasan dari instrumen. Yang pertama ada prinsip metode. Yang pertama dari spektrofotometri UV visible. Berdasarkan penyerapan sinar UV atau tampak oleh molekul pada panjang gelombang tertentu dari hukum Lambert-Beer. Kemudian dari spektrofotometri inframerah atau infrared, yaitu berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh gugus fungsi pada molekul yang menghasilkan spektrum karakteristik. Kemudian ada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC atau KLT, yaitu pemisahan senyawa berdasarkan interaksi antara fase gerak, yaitu cair, dan fase diam, yaitu padat di bawah tekanan tinggi. Kemudian yang KLT yaitu pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan afinitas antara fase gerak dan fase diam. Kemudian yang kedua ada syarat sampel yang dapat dianalisis untuk spektrofotometri UV visible, yaitu sampel harus dapat larut dan menyerap sinar UV visible yang mengandung kromofor. Kemudian yang spektrofotometri inframerah yaitu sampel dalam bentuk padat atau cair murni, stabil terhadap radiasi infrared. Kemudian untuk kromatografi cair kinerja tinggi atau KLT yaitu sampel harus larut dalam pelarut fase gerak, stabil dan tidak mengandung partikel padat. Kemudian untuk yang KLT, sampel harus larut dalam pelarut pengembang dan stabil selama proses pemisahan. Kemudian yang ketiga ada prinsip analisis kualitatif, yaitu untuk yang UV visible yaitu berdasarkan posisi panjang gelombang maksimum atau Tmax yang khas untuk setiap senyawa. Kemudian untuk yang infrared yaitu berdasarkan pada spektrum infrared yang unik untuk fingerprint region untuk identifikasi gugus fungsi. Kemudian untuk yang HPLC atau KLT yaitu berdasarkan waktu retensi dibandingkan dengan standar. Kemudian yang KLT yaitu berdasarkan nilai RF dibandingkan dengan standar. Kemudian ada analisis kuantitatifnya untuk yang UV visible yaitu berdasarkan hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi berdasarkan hukum Lambert-Beer. Kemudian untuk yang infrared, biasanya tidak digunakan untuk kuantitatif karena hanya menunjukkan identitas bukan konsentrasi. Kemudian untuk yang HPLC atau KLT yaitu berdasarkan luas atau tinggi puncak kromatogram yang proporsional dengan konsentrasi zat, dan yang KLT berdasarkan intensitas bercak atau dapat dianalisis dengan densitometri. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis, yaitu ada yang untuk UV visible yaitu panjang gelombang, pH larutan, kejernihan sampel, pelarut, dan kalibrasi instrumen. Kemudian untuk yang infrared yaitu persiapan sampel, kebersihan, plat, kelembaban, dan kalibrasi instrumen. Kemudian untuk yang HPLC ada jenis kolom, komposisi fase gerak, laju air, laju alir, suhu, dan detektor. Kemudian untuk yang KLT, jenis pelarut pengembang, ketebalan lapisan silika, kelembapan, jarak elusi, dan waktu pengeringan. Kemudian selanjutnya ada metode uji mikrobiologi. Yang pertama ada prinsip dan metode dari uji sterilitas, yaitu menguji ada atau tidaknya pertumbuhan mikroorganisme dalam media steril setelah inokulasi sampel. Kemudian untuk prinsip metode angka lempeng total yaitu atau ALT, menghitung jumlah total mikroba hidup dalam sampel berdasarkan koloni yang tumbuh pada media padat.
Kemudian untuk angka paling mungkin atau APM yaitu menentukan jumlah mikroorganisme berdasarkan perubahan pertumbuhan pada media cair atau metode tabung ganda. Kemudian uji endotoksin yaitu mendeteksi keberadaan endotoksin bakteri gram negatif menggunakan reaksi enzimatik dengan LAL. Kemudian untuk tujuan pengujiannya yaitu memastikan sediaan parenteral, optalmik, dan produk steril bebas dari mikroba hidup yaitu dari uji sterilitas. Kemudian untuk angka lempeng total menilai kualitas mikrobiologi produk steril, non-steril, tablet, sirup, kosmetik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk angka paling mungkin yaitu menentukan tingkat kontaminasi mikroba terutama pada air, bahan pangan, atau sediaan cair. Untuk uji endotoksin yaitu memastikan kadar endotoksin di bawah batas aman agar tidak menyebabkan demam atau reaksi toksik. Kemudian untuk media yang digunakan ada untuk uji sterilitas yaitu ada FTM, soybean Caseria, degresi medium, dan untuk ada angka lempeng total yaitu ada nutrien agar, kemudian untuk ada angka paling mungkin ada laktose broth, kemudian yang uji endotoksin yaitu LAL. Kemudian untuk masa inkubasinya terlampir, untuk interpretasi datanya yaitu tidak ada pertumbuhan mikroba, sediaan steril, ada pertumbuhan tidak steril untuk uji sterilitas. Kemudian untuk angka lempeng total yaitu jumlah koloni dihitung dan dinyatakan dalam CPU per gram atau CPU per mili. Kemudian untuk angka paling mungkin yaitu hasil positif atau hasil negatif digunakan untuk menghitung jumlah perkiraan mikroba. Kemudian untuk uji endotoksin yaitu reaksi positif ditunjukkan dengan pembentukan gel atau kekaruan adanya endotoksin. Kemudian untuk prinsip pengambilan kesimpulan yaitu untuk uji sterilitas, jika tidak ada pertumbuhan dalam tabung atau media, produk memenuhi syarat sterilitas. Kemudian, jika jumlah koloni batas yang ditetapkan farmakope itu memenuhi syarat untuk angka lempeng total, kemudian untuk angka paling mungkin yaitu hasil dihitung menggunakan tabel MPN dibandingkan dengan batas acuan, kemudian uji endotoksin jika hasil negatif atau kadar endotoksin dan batas FI memenuhi syarat. Kemudian ada faktor-faktor yang memengaruhinya terlampir. Selanjutnya ada referensi utama yaitu terlampir. Sekian pemaparan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu untuk modul 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.